Teman-teman, pada edisi ke-6 ini, saat teduh kita akan membahas tentang pernikahan. Pernikahan menurut konsep Alkitab. Pernikahan yang ideal sebagaimana dirancangkan Tuhan. Mari kita baca natsnya dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Teman-teman, pada sepanjang pasal 1 kitab Kejadian, kita melihat bagaimana Tuhan menikmati hasil pekerjaannya. Tuhan menyatakan bahwa semuanya baik. Tetapi tiba-tiba di ayat yang ke-18 kitab Kejadian pasal 2, Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, ingatlah bahwa ini adalah manusia pertama yang baru saja diciptakan. Tidak ada dosa, belum jatuh ke dalam dosa. Semuanya masih sempurna. Nah, apalagi yang kurang? Hubungannya dengan Tuhan sempurna. Dia memiliki rumah yang sempurna di Taman Eden. Dia memiliki kebun yang sangat indah, taman yang mempesona, koleksi kebun binatang yang paling lengkap. Tetapi dalam semua kesempurnaan itu, tetap ada yang kurang. Pada ayat 18 selanjutnya Tuhan berkata, "Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ya, Tuhan merancangkan pernikahan. Tuhan merancangkan pernikahan untuk memenuhi kebutuhan kita akan hubungan, yaitu hubungan persahabatan. Jangan merasa bersalah apabila sesewaktu kita merasa kesepian. Tidak ada yang salah dengan rasa itu. Kebutuhan akan persahabatan adalah bagian dari rancangan Tuhan sewaktu Tuhan menciptakan manusia. Ayat ini tidak berarti mengharuskan semua orang harus menikah dan menjadi bersalah apabila dia hidup melajang. Tentu tidak. Tuhan juga memanggil orang-orang tertentu untuk hidup lajang sampai kepada akhir hayatnya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang selalu istimewa. Tuhan punya rencana yang indah. Ayat ini juga tidak berarti bahwa setelah menikah, seseorang tidak lagi membutuhkan orang lain sebagai sahabat. Orang yang sudah menikah masih tetap membutuhkan orang yang berjenis kelamin yang sama sebagai sahabat. Tetapi marilah kita tangkap maksud Allah ini. Pernikahan adalah cara Allah untuk memenuhi kebutuhan kita akan persahabatan. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa pernikahan yang indah melibatkan tiga pihak. Tuhan sebagai penggagas pernikahan, lalu pria, dan kemudian wanita. Pernikahan yang indah harus melibatkan ketiga pihak ini.
Itu sebabnya mengapa Rasul Paulus mengingatkan bahwa hendaknya setiap pria dan wanita Kristen mencari pasangan yang seimbang, yaitu pasangan yang seiman. Menarik juga untuk kita renungkan bahwa sebelum Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, Tuhan menugasi Adam untuk memberi nama bagi setiap hewan. Dalam ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Apakah yang sedang Tuhan lakukan untuk Adam ini? Bayangkanlah ini, Adam mengamati setiap jenis hewan, lalu sesuai dengan pengamatannya itu, dia memberikan nama yang tepat untuk setiap jenisnya. Dan pada saat ia mengamati, ini yang kemudian terjadi. Dia mendapati bahwa untuk setiap hewan ada pasangannya. Untuk setiap hewan ada jantan dan ada betina. Ya, Adam mendapati dirinya sendirian. Lalu muncullah sebuah kesadaran seperti yang dituliskan pada bagian akhir ayat yang ke-20 tadi, tetapi baginya sendiri dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Sekarang Adam menyadari ada kebutuhan di dalam dirinya yang belum terpenuhi. Ini mengajarkan bahwa pernikahan haruslah didasarkan kepada kesadaran bahwa seseorang pria atau wanita membutuhkan orang yang lain yang sepadan dengan dirinya sebagai pasangan hidupnya. Dalam perkembangannya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa dan dunia ini semakin terkena dampaknya, kesepadanan memiliki arti yang lebih luas. Kesepadanan tidak hanya dalam arti sama-sama manusia seperti pada zaman di Taman Eden ini, tetapi juga harus seiman. Di kemudian hari, pengertian ini ditambahkan. Seyogianya, sepadan juga secara sosial maupun tingkat pendidikan. Dalam pernikahan, ada kebutuhan untuk saling berkomunikasi, mengkomunikasikan banyak hal, dan komunikasi yang saling sambung menjadi pemenuhan dari kebutuhan akan persahabatan. Komunikasi yang saling sambung jelas membutuhkan kesepadanan atau kesetaraan dalam banyak hal. Menarik juga untuk direnungkan, mengapa Hawa tidak diciptakan bersamaan dengan Adam. Adam harus menjalani hari-hari awalnya sendirian, sampai kesadarannya akan penolong yang sepadan itu kemudian muncul. Gerbang pernikahan haruslah dimasuki saat seseorang memiliki kesiapan mental yang cukup. Maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan di usia yang terlalu muda atau belum matang usia mentalnya. Pernikahan bukan tentang status, tetapi tentang kesiapan mental untuk kita menjalaninya. Hawa diambil dari tulang rusuk Adam, bisa saja Tuhan menciptakannya dari debu tanah seperti yang dilakukannya dengan Adam. Tetapi Tuhan memilih cara yang berbeda. Tuhan menciptakannya dari salah satu tulang rusuk Adam. Nah, pernikahan yang indah adalah sebuah kesadaran bahwa istri adalah bagian dari diri suami. Dia setara, dia bukan ciptaan yang lebih rendah, dia hanya berbeda. Karena itu seorang pria harus menghargai istrinya seperti tubuhnya sendiri. Dengarlah bagaimana Adam menyambut Hawa. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kita mengingat pepatah yang mengatakan wanita tidak diambil dari tulang kepala,
untuk mengepalai pria, wanita juga tidak diambil dari tulang kaki untuk diinjak oleh laki-laki, tetapi diambil dari tulang rusuk, itu dekat di hati untuk dijaga dan dikasihi. Dalam rancangan Tuhan, seks adalah bagian dari rancangan Tuhan untuk pernikahan. Ayat 24 dan 25 berkata, sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Seks dalam pernikahan adalah pemberian Tuhan yang baik. Bagian dari rencana Tuhan untuk kesenangan dan juga untuk melaksanakan amanat Tuhan supaya manusia memenuhi bumi ini dengan keturunan yang saleh dan juga yang takut akan Tuhan. Nah, sekarang mari kita aplikasikan secara singkat nas ini. Pernikahan adalah rancangan Tuhan yang indah bagi kehidupan kita semua. Bagi yang sudah menikah, sikapi pasanganmu sebagai dirimu sendiri. Ya, istrimu atau suamimu adalah sebagian dari dirimu sendiri. Tidak ada ungkapan, inilah bekas tulangku atau bekas dagingku. Adam tidak bisa mengatakan seperti itu kepada Hawa. Maka tidak ada ungkapan bekas suami atau bekas istri. Seperti tidak ada bekas anak, begitu juga tidak ada bekas istri. Bukankah tidak mungkin bagi kita untuk menceraikan diri kita sendiri? Bagi yang belum menikah, carilah pasangan yang sepadan. Suami atau istri adalah teman hidup sepanjang hayat. Karena itu, kesepadanan sangatlah penting. Deskripsikanlah arti kesepadanan yang sesuai dengan diri kita, yang memungkinkan kita untuk hidup selamanya dan senyamannya dengan pasangan kita. Sepadan dalam iman, sepadan secara sosial, sepadan secara pendidikan, sepadan secara nilai-nilai moral. Kalau mau kita bisa menambahkan daftar ini secara wajar. Sebab semakin tinggi indeks kesepadanan itu, semakin indah sebuah pernikahan. Demikianlah renungan kita, kiranya saat teduh ini menjadi berkat bagi rumah tangga kita. Tuhan Yesus memberkati.